Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan istiqomah ya Allah. Wa qul inna rahmatan samawi. Wa qul inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Wa misalnya inna rahmatan ya Allah. Seluruh para nabi al-hakariyah mafilma Allah. Istiqomah wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Rabbana alayya ma fil Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para syahadat, berdia. Allahumma qul inna rahmatan ulama ya Allah. Wa misalnya inna rahmatan nusantara. Wa qul inna rahmatan Indonesia. Subhanallah. Wa qul inna rahmatan Sayyid Nabawi Al-Bantan. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan Abu Yamam Amin Jibun. Wa qul inna rahmatan ulama ya Allah. Wa qul inna sya'adali yama ulama dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa qul inna rahmatan istiqomah samawi ya Allah. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Rabbana la yama fil Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana billah asana bi fadlillah wa ya
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Moga kita lanjutkan materi yang kemarin masih tentang majlis tentang ilmu. Sekarang makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu. Bab ke-6. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, ain, lam, mim. Fi bayanil ilmi. Menerangkan tentang ilmu. Wal muradu bi kalamihi. Wa qala ba'duhum al ulama'u surujul azminati kullu wahidin misbahu zamanihi yastawdi'u bihi ahlu asrihi. Wa qala al-hasanu laula al-ulama'u la sara an-nasu al-bahaima ay annahum bita'limi yukhrijuna an-nasu min haddil bahimiyati ila haddil insaniyati. Wa qala Yahya bin Mu'adz al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qila kaifa dzalika? Qala li anna abaahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya wa hum yahfazunahum min naril akhirati. Wa qila awwalul ilmi as-sumtu thumma al-istima'u thumma al-hifdhu thumma al-amalu thumma nashruhu. Yang dimaksud dengan maqalah beliau, sebagian ulama berkata, para ulama adalah pelitanya masa. Setiap salah satu dari mereka adalah obor yang menerangi zaman masing-masing. Al-Hasan rahimahullah berkata, jika bukan karena ulama, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Maksudnya, ulama lah yang mengajarkan mereka keluar dari batasan-batasan tabiat kehewanan menuju manusiawi. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, ulama itu lebih penyayang kepada umatnya melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Dikatakan, kenapa bisa begitu? Ia menjawab, karena sesungguhnya bapak ibu mereka menyelamatkan dari api dunia, sedangkan para ulama menyelamatkan umat dari siksa api neraka.
Dikatakan pula permulaan ilmu yaitu diam, kemudian mendengarkan, setelah itu menghafal, kemudian mengamalkan, lalu menyebarkannya. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam makalah yang kedua ini masih bab tentang ilmu. Berbicara tentang ilmu maka tidak lepas dengan sebutan ulama. Ilmu itu kalau dalam ilmu nahwu kan masdar, pengetahuan. Sedangkan kalau ulama itu jamak taksir daripada alim, isim fa'ilnya. Jadi orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Jadi substansi yang pertama dari makalah ini menjelaskan bahwa keberadaannya para ulama itu adalah suruzul azminah, menjadi lampu penerangnya zaman. Dan ini memang mutawatir dari masa ke masa. Karena ulama itu kemarin dijelaskan adalah salah satu pewarisnya Nabi keilmuan. Itu yang pertama. Bahkan Abu Hasan Asadili itu beliau menjelaskan laulal ulama la saran nas al bahaima ay annahum bi ta'lim yakhrujuna nas min hadil bahimiyah ila hadil insaniyah. Jadi beliau menjelaskan kalau bukan karena ulama, ini substansi yang kedua, poin yang keduanya. Kalau bukan karena adanya ulama, maka manusia itu akan seperti al-bahaim, seperti hewan. Artinya tindak tanduknya, sifat tabiatnya seperti hewan. Nah, ini kan kalimat majaziyah. Kalau dalam tasbih itu tasbih tamtsil. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hanya ulama yang bisa mengeluarkan dari sifat tabiat hewan menuju sifat manusiawi. Tapi yang sebelumnya kan sudah dijelaskan ulama-ulama kriterianya yang seperti apa tuh, yang mampu mengeluarkan manusia dari sifat tabiat hewan menjadi manusia itu. Yang sudah terlewat bab sebelumnya, bab tentang guru, di situ sudah dibagi. Gitu. Kemudian bahkan Yahya bin Mu'ad ini adalah salah satu sahabat Nabi. Beliau juga memberikan athar. Jadi kalau istilah untuk para sahabat Nabi itu bukan hadis, namanya athar. Makalahnya itu al ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Jadi para ulama itu kasih sayangnya terhadap umat itu melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Le ulama temenan. Kalau ulama-ulama yang bertanggung jawab dunia akhirat, betul seperti itu. Di sini bahkan min abaihim wa ummahatihim. Jadi para ulama itu lebih sayang terhadap umatnya dibandingkan orang tua terhadap anaknya. Karena penjelasan dari Yahya bin Mu'ad, kalau orang tua itu kan hanya mengurus anaknya ini kan sebatas di dunia, artinya menyelamatkan dari kesengsaraan dunia. Nah sedangkan guru yang menyelamatkan dunia akhirat, ulama itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu jadi ada beberapa poin dalam substansi makalah yang kedua ini. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dikeluarkan dari sifat hewan menjadi manusia sejati melalui para ulama. Amin Allahumma amin. Nanti akan dilanjutkan lebih jelasnya oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ilmu ya Rasulullah. Allahumma qul inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Nabi Musa alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan para nabi ya Nabi Hidayah alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan haqiqat alaihi inna rahmatan ya Allah. Subhanallah wa qul inna rahmatan ilmu
wa misalnya inna rahmatan ulama wa misalnya inna rahmatan Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah kita istiqomah di pondok pesantren unik Nusantara ini yang ada di Pamutan bertetanggaan dengan Majang Tengah, sebelah sananya yaitu Damping, ke kiblatnya itu Turen, ke atasnya yaitu Malang, ke atasnya lagi Jawa Timur, keseluruhannya dari Sabang sampai Merauke. Itulah ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, para ulama maupun gus-gus yang dari Sabang sampai Merauke istiqomah di pondok pesantren unik dengan ikhlas ridho karena Allah. Saya yakin kalau kita menuntut ilmu itu beberapa bagian sesuai dengan ilmu huruf, yaitu dari alif sampai ke hamzah, iya. Tetapi itu istiqomahnya para wali-walinya Allah maupun para alim ulama, jejak para wali, jejak para alim ulama yang ada di Nusantara ini. Begitu dengan keikhlasan, keriduan karena Allah, seorang ulama menerapkan ilmu dari alif sampai ke hamzah, iya, dari A sampai Z, dari 1 sampai 10. Itulah ulama. Kalau kita tidak menyatu dengan ulama, ilmu punya atau tidak? Tidak. Bukan semata diri kita jadi hewan, tapi kita tidak punya harga diri. Karena apa? Kita dilahirkan ke alam dunia ini, ke bumi ini, harus belajar ilmu. Ulama tempo dulu itu ulama menerapkan di Nusantara, di Indonesia, yaitu Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, Situbondo, Kiasan, sampai kepada Jombang, Hasan Asy'ari. Ulama-ulama Nusantara dari Sabang sampai Merauke menerapkan itu ilmu. Apakah di Indonesia ada penerusnya? Coba, gara-gara ada ulama menyatukan, berani perang pun karena Allah, karena lillahi ta'ala, karena ilmu. Itulah ilmu Nusantara. Ilmunya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di situ ada suku-suku, budaya, ibarat tokoh-tokoh agama bersatu karena ilmu. Kalau tanpa ilmu kita punya apa? Nggak bisa apa-apa. Tempo dulu ulama dari Nusantara, dari Banten loh, mau ke Mekah. Bukan kita sakti, bukan, saking dekatnya dengan Allah. Betul atau tidak? Kalau kita sadar, pasti Allah tuh mendekati. Kalau kita tidak sadar, Allah pun menjauhi karena enggak ingat Allah kok. Gimana? Kita baca Quran, baca kitab, baca apapun, tapi tidak dilaksanakan. Piye? Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Ibarat kita bagaimana hubungan dengan orang tua, dengan guru. Betul atau tidak? Guru itu harus ikhlas ridho karena Allah. Kalau tidak ikhlas jangan digurui. Karena apa? Takut kejerumus ke kena neraka. Gitu. Semua pengen diaku oleh Rasulullah, kelakuan seperti ucing garong, ya opo piye? Gitu. Semangat atau tidak? Nah gitu.
Kita ini harus sadar sekarang itu. Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, sampai berbulan, sampai 1 tahun. Sebentar lagi mau tahun baru, tahun 2021. Betul atau tidak? Meninggalkan yang sudah-sudah. Apakah akhlak kita mau robah atau tidak? Betul atau tidak? Sadar sekarang itu. Kita dikasih sehat, besok lusa nggak tahu. Gimana? Coba kalau kita menyadari, sehatkan hatinya, sehatkan ruhnya, apalagi kepada badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Robbana qul inna kaliya fa'ali inna kaliya mafil Allah, Robbana alhaq kaliya mafil Allah, Robbana al inna rahmatan Umar bin Khattab. Subhanallah wa qul inna kaliya mafil Allah, alhaq kali inna kaliya mafil Allah. Subhanallah. Loh, Umar bin Khattab mau ngegorok mendengar lantunan atau ngaji Quran, ayat-ayat suci Al-Quran tempo dulu awal gemetar, tapi sekarang apa? Bukan gemetar, kapur. Betul. Nah, di sini disebut narakawel. Apa narakawel? Belum apa-apa sakit perut, belum apa-apa lari segala macam, tapi tidak ingat perintah Allah. Betul atau tidak? Betul. Kita pengen masuk Islam, tapi belum mengislamkan. Apakah kamu datang ke sini dengan ikhlas? Kalau tidak ikhlas, keluar dari sini. Kata Allah, bukan kata saya. Nggak betul. Nggak betul. Ya apa kalau diusir oleh Allah? Kalau diusir oleh Gufron bisa minta maaf. Kalau diusir oleh Allah, ngeri, takut nih. Nggak betul. Semangat atau tidak? Insya Allah. Paling di sini Gus Gending paling semangat. Apa ragus bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu semangat, barokah selamat dunia. Itu. Kalau Bisri mah nggak usah didoakan. Oh maaf, salah sasaran. Dunia itu nggak ada apa-apanya, tapi ilmu luar biasa. Kalian datang ke sini dengan ikhlas ridho karena Allah. Saya aja undangan Allah suruh di Malang, di sini nerapkan karena Allah, bukan karena bayaran loh. Kalau saya karena bayaran sudah kaya raya saya. Mau makan ngutang. Gak betul? Karena saya itu nggak punya PT, nggak punya apa-apa, kere. Gitu. Kok sekarang pakai cincin? Cincin siapa? Namanya permata hati kok. Gak betul? Kita harus bisa menyadari. Kalau kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buktikan kecintaan kamu. Betul atau tidak? Karena ilmu. Cobalah kita sadar sekarang. Nggak usah takut. Apa yang ditakuti? Pira cabut nyawa kok. Gitu. Bakalnya apa? Tagih ke ulama. Kamu tiap hari ngaji ke ulama atau ke aparagus, ke ulama-ulama atau yang punya ilmu, tagih. Kalau nggak mau ditagih, awas kon, laporan kepada Rasulullah. Gitu. Kamu ngaji kepada saya, tagih saya di dunia dan akhiratnya. Kalau nggak mau dipuasai, jangan jadi ulama, jangan jadi kiai, mundur. Gitu. Kata siapa? Kata Syekh Nawawi, kata Abu Imam Armin, kata ulama-ulama. Kalau diterangkan masalah guru, wah remek loh. Gitu. Saya kalau tidak undangan Allah, disuruh Allah di sini, nggak mau saya. Berat jadi ulama itu, jadi kiai itu berat. Dikira gampang tak? Gitu. Gitu. Tidur nggak tidur, makan nggak makan, megang istri pun nggak boleh. Kamu enak, minta doanya lah.
Ini airnya. Iya, airnya pun nggak bayar loh, gratis. Insya Allah. Coba tolong airnya dikeluarkan ke sini. Biar ada barokahnya air. Tolong keluarkan. Jangan disembunyikan. Air dari Allah kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita harus bisa menyadari. Insya Allah, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktikan kecintaannya. Dari rumah datang ke sini, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Nikmat bertasbih atau berzikir kepada Allah, bersolawat, luar biasa. Alhamdulillah. Gitu, betul nggak? Kalau kita benar-benar cinta ke ulama, buktikan kecintaannya. Ulama Nusantara tuh jos kaliber, syariat, hakikat, marifat, hoas, panah, jabarkoh, itu ulama, tanggung jawab dunia akhirat sampai terjun kemerdekaan untuk Indonesia, itu ulama. Topati jiwa raga itu ulama. Betul? Saya tidak nyindir gimana tentang ulama-ulama dulu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Luar biasa. Mudah-mudahan yang ada di sini pun dicatat jadi ulama. Alhamdulillah. Biarpun kita kerja ngasih petuah semua. Insya Allah. Allah itu menjamin Rahman dan Rahim. Apalagi istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus bertasbih kepada Allah. Insya Allah barokah. Insya Allah. Kalau kita dengan keikhlasan keriduan karena Allah, dijamin oleh Allah. Saya aja datang ke Malang, datang ke Jawa Timur nggak bawa apa-apa, seorang musafir gelandangan. Seperti gini, mikir sambil dikir, gitu. Insya Allah, mudah-mudahan keikhlasan, keridoan karena Allah, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat bagi dunia dan akhirat. Keluarganya dijamin oleh Allah. Keluarganya yang sudah wafat diterima iman Islamnya, semua diterima iman Islamnya karena Allah, karena ulama, gitu. Kita berguru kemanapun nggak apa-apa, kita doakan kok, gitu. Semangat atau tidak? Alhamdulillah. Nah gitu, insya Allah. Kita harus sadar sekarang, ilmu itu mudah kalau mau memakainya. Di pondok pesantren sholat malam, baca surat Yasin, kan ilmu itu. Tadinya malas, memaksakan diri, dipaksa. Masa sholat malas, suruh cari ilmu malas. Cari apa yang sebenarnya yang pengen dicari di dunia ini? Ya betul. Coba kita buka Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Nih, bisa nggak? Ada. Nih, pegang begini. Habisnya. Nah, coba Ustaz. Allahumma Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-17 surat Al-Isra, yang artinya memperjalankan di malam hari, ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tafsir suratul Imran. Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang artinya kalian semua umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik, yang mana yang dikeluarkan dari kegelapan menuju keterangan. Hadis ke-4557. Hadatsana Muhammad bin Yusuf, diceritakan dari Muhammad bin Yusuf. An Sufyan dari Sufyan, an Maisarah dari Maisarah, an Abi Hazim dari Abu Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kau adalah manusia atau umat yang paling baik atau sebaik-baiknya umat. Qala khairun nasi linnas ta'tuna bihim fi salasil fi anaqihim hatta yadkhulu fil Islam. Itu maksudnya adalah sebaik-baik manusia di antara manusia, yang mana yang awal mulanya mereka terbelenggu, kemudian mereka menjadi orang-orang Islam atau masuk kepada agama Islam. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya gimana? Pas. Pas. Gimana Gus? Pas. Gimana? Hadisnya pindah. Tambah pas. Tambah pas. Kamu sekolahnya di mana? Pas-pas ya, bacanya remek. Nah, jadi Quran hadis itu, aduh, subhanallah. Kalau saya membuka Quran itu harus punya ilmunya kan? Pengen punya langsung plak-plak, pengen nggak? Dikubur 3 hari aja. Hah? Sanggup enggak? Belum. Kabur begitu lihat nukar nakir. Makanya nggak gampang. Kok tinggal buka-buka? Ya buka gampang. Disalahgunakan per huruf, ngeri, ketir, takut, wedi. Karena karena wahyu. Dia betul? Dia betul? Subhanallah, itulah ilmu. Nah, kita ini di Indonesia, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, hidupnya di Jawa, apa adanya. Betul atau tidak? Betul. Makanya kita bersatulah kembali, NKRI, amin. Merah Putih, Pancasila. Amin, amin. Persatuan dan kesatuan, kumpulkan kembali, kembalikan ke Fitro. Betul. Itulah Alhamdulillah. Gitu. Apa yang dipusingkan? Gitu. Mau kenalan dengan nukar nakir? Boten. Oh, nggak mau semua. Sebentar lagi ganti zaman. Zaman itu silam tahun 2020 silam. Pergi kamu yang datang tahun 2021. Itu di atasnya berapa barusan? Quran Surat ke-17 ayat 78. Oh iya. Di jumlah piye? 78 79. Sewu Gus. Maaf Gus. Gus mau ngaji? Mau ngaji enggak? Jangan Gus. Saya juga sekolah di Agus kan. Nah ini Gus. Tuh. Tenang ya Gus. Barokah. Ini kamu harus jadi ulama gede loh Gus. Abamu ulama gede loh. Amin, amin, amin. Rasulullah Muhammad. Merdeka. Alhamdulillah. Nah, semangat atau tidak? Alhamdulillah. Nah gitulah. Ngambil pusing. Gus Bening, gimana? Semangat atau tidak? Jangan bentrok terus. Tetap peci sama hijau dan putih. Alhamdulillah. Semangat atau tidak gending? Alhamdulillah. Monggo Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayahada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Dhammid Dunya. Kitab yang menjelaskan tentang tercelanya dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Nah ini. Jadi dunia itu halalnya aja diperhitungkan nanti di akhirat. Haramnya ya menjadi siksa. Remak. Makanya kalau dunia ini Makanya jangan mintaan duit loh. Ketik ya. Emangnya ATM. wa qala aidan, dan bahkan Imam Ghazali pernah menyampaikan di dalam makalah yang lain. Kalau pertama tadi kan halaluha hisabun, halalnya perkara dunia itu akan diperhitungkan. Nah dalam makalah lain beliau juga pernah menjelaskan halaluha adabun, yang halalnya pun akan menjadi sebab siksa. Illa annahu adabun akhawfu min adabil haram, cuman siksanya lebih ringan daripada siksa dari perkara yang haram. Ballau lam yakunul hisabu lakana ma yafutu minad darajatil ula fil jannah. Nah akan tetapi ketika kehalalan dunia yang diperhitungkan itu, tetap dia akan mendapatkan derajat surga nantinya kalau memang ditasawufkan di jalan yang baik. Artinya kita bergelimangan harta, kemudian banyak sawahnya dan ladangnya, tapi kita tasawufkan di jalan yang hak, tetap dia akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisab. Tapi ketika memang itu kehalalan betul di jalan Allah, maka tetap dia punya hak untuk mendapatkan derajat nanti di surga. La waqalaha huwa aidan adabun. Nah, akan tetapi juga sebaliknya, ketika memang tidak ditasarrufkan di jalan yang hak, ya pastinya mendapatkan siksa adabun. A'udzubillahi min dzalik. Wa qis bihi haluka fid dunya idza nadarta ila aqranika wa qad sabaquka bi sa'adatin dunyawiyah kaifa yataqatta'u qalbuka 'alaiha hasaratin ma'a ilmika bi annaha sa'adah. Nah maka dari dua hal ini, maksudnya dari masalah halalnya dunia dan haramnya dunia, itu harus menjadi kiasan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menilhakan, atau bahasa gampangnya kita ini menganalogkan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih berhati-hati, agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa kana yasudul hajar ala batib minal ju' wa lihadza sallallahu al-bala wal mihan alal anbiya wal awliya tsummal amsal fal amsal. Nah ini berbeda dengan keberadaannya para wali-wali Allah. Jadi kalau para wali-wali Allah itu atau para nabi, mereka tidak pernah mengambil kehalalan dunia apalagi keharamannya dunia. Justru walihada salatallahu bil albala wal mihan. Jadi yang diminta oleh mereka atau para wali, para nabi, para aulia ini justru dengan ujian atau musibah yang diberikan, dan tumal amsal fal amsal, dan seterusnya juga yang diterima oleh para penerus para wali atau para ulama gampangannya. Mereka tetap akan selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya itu untuk melepas dari zamud dunia atau tercelanya dunia. Nauzubillahi min dzalik. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah dunia. Ini matematikanya Gusti Allah. Wah, ini saya dikasih uang. Wah, dipakai poya-poya. Wah, remek ini. Totalannya piro iki? Lah iya, kan tadi saya sudah bilang, orang ngasih
kepada saya ini harus disalurkan kemana? Ya betul. Ini kalau disalurkan ke saya nggak senang mangan. Ya betul. Paling rokok kopi, piro sih? Mau ngabiskan 1 M. Ya betul. Ternyata dibangun untuk pembangunan manusia yang sejati menjadi pondok pesantren, mendidik dan dididik, itulah ulama. Saya ini ngebangun pondok pesantren, yang senang saya bukan. Yang ada di daerah, mengangkat keseluruhan yang ada di negeri Indonesia ini. Karena ilmu. Kok bukan ngebangun di daerah saya sendiri? Kan enggak. Gitu. Ini ada di Jawa Timur. Coba kita menyadari dan disadari. Insya Allah saya yakin pulang membawa barokah. Amin. Pulang membawa rezeki. Amin. Biar saya yang tanggung jawab. Kenapa saya yang tanggung jawab? Karena tiap hari pasti kamu nagih kepada saya. Saya juga nagih ke guru saya. Guru saya ya nagih kepada walinya. Wali nagih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia betul? Gitu. Apa? Makanya kita menyadari sekarang. Marilah, jangan sampai ini benci, jangan. Doakan. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Sakit lahir, sakit batin disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak bangsa ini yang ada di Indonesia kembali sekolahnya dibukakan lagi sekolahan. Alhamdulillah. Pondok pesantren dibukakan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penyakitnya pun hilang. Amin. Yang datang kebarokahan hidayah, persatuan dan kesatuan disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betul? Teruskan? Silakan mau teruskan, saya pulang. Ya apa? Masa? Insya Allah. Makanya kita jangan saling bermusuhan antara badan, hati, ruh. Bukan antara kita sama kita, bukan antara badan, hati, ruh. Karena apa? Yang membawa nafsu itu siapa? Kan di badan kita. Gebetan. Apa doanya? Apa ilmunya? Bismillah 7 kali, Allahu Akbar 3 kali, la haula wala quwata 1 kali. 7, 3, 1. Jangan dipasangin dong. Oh, tak cedak loh. Ini ilmu ini. Gebetan. Paham atau tidak? Itu ilmu. Bismillah 7 kali, Allahu Akbar 3 kali, la haula wala quwwata 1 kali. Kemanapun coba bacakan, barokah cukup di dalam hati. Jangan pakai berteriak. Di dalam hati Allah paham, Allah mengerti, Allah tahu. Gebetan? Mau atau tidak? Mau. Enak memang, tirakat nggak mau, jadi tinggal terima beres. Gitu. Wah, itu super power itu. Gebetan? Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan semua dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, wa maghfir inna rahmatan ya Allah. Selamatkan ya Allah Indonesia, wa maghfir inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah, maghfir inna rahmatan istiqomah, wa maghfir inna rahmatan kitab samawi, wa maghfir inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qali inna rahmatan hidayah ya Allah, wa maghfir inna rahmatan sehat wal afiat. Allahumma qali inna rahmatan ya Allah, wa maghfir inna rahmatan Indonesia sehat. Allahumma qali inna rahmatan lil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.